Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang checkbox. Ada nih widget namanya checkbox ya. Nah, di sini mungkin kita pakai bahan ajar ya. Jadi ini saya udah siapin, nanti teman-teman bisa belajar dari bahan ajar ini. Nah, bahan ajar ini akan seperti ini ya. Nanti teman-teman download aja libnya, paspek YAML. Ya udah masukin di sini, copy, kemudian di paspek YAML-nya teman-teman tambahin ada dua nih, HTTP sama provider. HTTP-nya kita belum pakai di sini, jadi kita di sini masih menggunakan provider aja. Misalnya gini, ini kita breakdown ya. Ini di main Dart. Jadi nanti app-nya itu kayak gini, homepage, ini no data. Kalau misalnya kita tambahin input color, misalnya saya mau warna red. Nah, ini akan seperti ini ya. Ini warna red. Kemudian warna blue misalnya. Nah, seperti ini. Kalau saya pilih red, unchecklist gini. Nah, ini checkbox nih. Ya. Kalau saya pilih dua, nah ini ke select dua-duanya. Kalau ini saya matiin, saya. Nah, seperti ini. Ini gimana nih? Nah, kita breakdown. Ini bisa dihapus juga ya. Tapi nggak bisa diedit ya. Jadi cuma kayak gini doang buat mempelajari checkboxnya. Jadi gini, simpelnya apps ini tuh simpel sebenarnya. Di sini saya punya my app. Kemudian ada material app, mana material app nih? Returnnya material app, tapi dia dibungkus sama chain notifier provider. Ini materi chain notifier provider, ini ada di materi provider ya. Apa yang kita bungkus? Jadi kita nge-create sebuah provider multicolor. Jadi ini kan nanti kan kita pasang warna ya. Jadi kalau misalnya pasang warna, jadi di sini providernya itu bahasnya warna gitu. Sebenarnya kalau misalnya satu warna doang, ini ada satu warna ini, itu jadi ada dua provider. Yang pertama warnanya, warna single color, itu ada ID-nya, ada title sama statusnya. Nah, ID-nya ini required sama title. Kalau misalnya statusnya secara default dia false. Kalau misalnya dibuat baru dia false. Kalau ada toggle gitu ya, misalnya dia diklik gini, nah ini dia akan merubah statusnya menjadi lawannya, misalnya dari false jadi true, jadi false. Nah, kemudian kita notify listener. Nah, ini single colornya. Nah, kalau misalnya kita punya di sini list of color ya, green misalnya. Nah, ini list of color nih. Ya, ini list of color. Gimana nih list of color? Jadi kita buat provider baru namanya colors. Di sini ada list of single color ya. Kita buat ini list privatnya, data privatnya, kemudian kita getter buat dapetin semua colornya. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama kita bisa add color nih. Add color itu menambahkan color. Jadi underscore colornya kita tambahin aja dari single color, kita butuhnya apa aja, ID sama title ya. Karena buat di statusnya ini udah langsung defaultnya false. Jadi kita bisa butuh ini aja. Udah, kalau misalnya udah ditambahin ke dalam sebuah list ini, berarti dia sudah masuk. Tinggal kita notify listener. Ini kalau untuk tambahnya. Jadi kalau misalnya ini klik di sini, tambah data, input title-nya di sini ya. Tes misalnya, kita enter. Nah, ini. Jadi udah nambah di listnya. Oke. Ini buat tambah color. Kalau buat delete-nya, jadi ketika dia di delete dia butuh ID ya. Makanya di sini butuh ID nih. String ID ini gunanya buat nyari ID-nya unique ya. Kalau misalnya kita akan nge-remove di mana single color yang elemen ID-nya itu sama dengan ID dari parameter yang kita mau klik nih. Misalnya ID yang ini red, kita klik ya kahapus. ID test ini diklik kahapus. Nah, itu untuk function untuk mendelete. Kemudian ada lagi select all. Select all itu jadi dia select all ini dipakai di mana? Jadi nanti dulu deh. Jadi tinggal dua nih. Ya, tinggal dua ini kita pakainya di mana nih? Ya, tinggal dua nih. Jadi kita coba cek page-nya. Jadi ini nge-return homepage. Jadi di sini page-nya cuma ada dua, ada homepage ini bagian awal, kemudian ada bagian tambah datanya. Nah, bagian homepage ini
Bagian homepage itu cuma dia stateful ya. Kenapa? Kenapa stateful? Agar kita punya yang namanya set state di sini. Dia harus ngerubah karena di deklik. Nah, ini berubah-berubah, harus state-nya harus berubah. Sama kayak switch. Switch juga butuh stateful dia. Biar dapat set state-nya. Nah, di sini jadi kita pasang providernya dari semua yang color sini, multi color. Kita taruh di colors class. Kemudian kita return app bar, ada icon buat ngerouting ke add color ya, geser ke sini. Kemudian di body-nya ditanya dulu apakah kondisi colors titik semua color itu jumlahnya 0. Kalau misalnya semua datanya 0 nih, semua datanya 0, dia akan mereturn widget ini aja, no data gitu misalnya. Kalau udah ditambahin, dia akan mereturn list view ini ya. Nah, list view ini jadi di sini ada sebuah list di sini. Yang pertama itu dibuat children-nya yang ini. Kita bisa menggunakan checkbox list style. Nah, ini nih. Ini widget gabungan antara checkbox dan list style. Sebenarnya kita juga bisa gunain list style dulu nih. Misalnya saya buat list style sini. Kemudian misalnya saya pasang divider ya, buat ngecek aja. Ini list style ini ada leading. Nah, leadingnya baru dikasih checkbox, bisa kayak gini ya. Value-nya kita buat true misalnya, konsennya nanti dulu. Nah, seperti ini. Kita kemudian di leading ada title ya, di list style ini kan ada title. Itu misalnya widget text, sebuah widget text yang datanya misalnya kayak gini. Kita save. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya bisa nih kita gunain list style terus checkbox di leadingnya. Ini bisa. Tapi biar si Flutter ini nyiapin sebuah widget gabungan. Kalau kita mau checkbox bisa dipasang list style, checkbox list style namanya. Nah, ini jadi nggak perlu lagi nih kayak gini, terlalu rumit. Jadi kita langsung panggil aja checkbox list style di kayak gini. Di sini ada control affinity. Nah, ini leading ini maksudnya jadi secara default dia control affinity-nya itu ini ya. Nih kita cek nih. Platform apa nih? Kalau misalnya kita tulis platform, kita save. Nah, tergantung platformnya. Kalau misalnya platformnya iOS gitu ya, berarti dia adanya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia buat ini ada tulisannya, deskripsinya, kemudian ada checkboxnya. Kalau misalnya kita mau terserah, ini ada leading, trailing ya. Trailing sama modelnya. Kalau leading dia di depan kasusnya. Nah, ini. Jadi teman-teman ada yang namanya control affinity. Kemudian padding, dikasih padding biar jadi awalnya kayak gini. Mepet, terus saya kasih padding 20 biar ada maju kayak gini. Nah, ya udah kayak gini aja nih. Jadi kita di sini value-nya kita buat all status di sini awal-awalnya false. Jadi awal-awal semuanya false. Kemudian ketika kita klik di sini. Nah, dia akan ngepilih semua. Nah, ini gunanya nih select all. Jadi kita panggil kelas select all di sini. Select all itu, nah ini. Dia meminta sebuah boolean nilai ini. Dia ngecek dulu kalau misalnya dia diklik ini ya, dia statusnya dulu. Kalau misalnya statusnya dari false nih, nilainya awalnya false, kemudian diklik, berarti dia mengubah kan nilai value-nya itu statusnya apa. Kemudian dilempar ke sini dan di sini ditanya select all. Kalau misalnya nilainya true gitu, berarti kita looping semua yang data di sini single colornya kita ubah menjadi statusnya jadi true. Jadi semua yang ada di sini di checklist. Misalnya di sini ada green. Nah, ini list yang kedua. Nih ketika kita klik. Nah, ini semua yang ada di sini kita ubah statusnya jadi true. Apabila sebaliknya, kalau misalnya dia nilai yang kembaliannya ini false nilainya, dia akan mengubah ini semua nilainya jadi false ya. Seperti ini. Kemudian kita notify. Nah, ini gunanya
function select all ya. Oke, ini diklik. Nah kemudian nih ada yang namanya check all status. Check all status sebenarnya konsepnya kayak gini. Jadi semua kita ngecek ini dipakainya pas di mana nih? Check all status. Jadi ketika kita ngeklik ini, nah dia langsung ngecek apakah semua color itu bernilai statusnya true apa enggak. Kalau misalnya semuanya true nih, misalnya ini diklik, nah dia akan ngerubah ini kayak gitu. Jadi kita kayak gini nih, kalau di homepage kalau kita cek nih, jadi kita Spirit Collection dari kita mapping kelasnya, di sini kita pasang change notifier value untuk single colornya biar kita dapat nih statusnya apa per item ya, per itemnya kita dapat. Kemudian kita bisa cek ini toggle status, ini yang tadi di sini toggle status. Kalau misalnya ini diklik, mana kalau ini diklik ya, kalau ini diklik dia akan menjalankan ini function ini yang menyatakan bahwa statusnya bakalan diubah kalau dari false ke true dan sebaliknya. Setelah itu semua kita cek deh colors class, cek semua status apakah semua yang di list ini itu bernilai true apa enggak. Nih misalnya nih, cek semuanya itu, semua elemen yang ada di sini statusnya true apa enggak. Kalau misalnya dia true, berarti hasil ini sebuah boolean nilainya true, dibalikin. Kalau misalnya udah dibalikin berarti dipasang ke sini, oh statusnya true, langsung ya udah dijadiin semuanya jadi true di sini ya. Jadi dia ngecek pas dia ini diklik, kalau semuanya true berarti all status ini langsung jadi true. Kalau misalnya ada yang satu yang pas ini diklik, nah ini kan berubah nih jadi false ya, di sini nilainya jadi false, bahwa setiap elemen itu semuanya itu sama dengan true enggak. Oh ternyata ada salah satunya yang false, berarti hasil kembalian ini nilainya booleannya false. Nah kita tinggal lempar deh, jadiin all statusnya itu false. Nah kayak gitu. Ini buat dapetin kayak gini. Nah ini kayak gini. Oke, yaudah ini cuma sesimpel ini. Di sini ada, yaudah ini delete yang tadi. Kalau misalnya kita klik di delete ya, kalau mau nambahin di add color di sini kita tambahin aja, kita buat sebuah function nanti biar dipakai dua. Yang pertama di on editing complete sama di sini button elevate. Nah ini gunanya nih ya. Nah ini nggak ada nih Pak, ini jadi gunain ini, kita bisa gunain ini. Kalau double infinity ini apa, width-nya itu kita mentokin, kita coba hilangin. Nah ini sebenarnya ngikutin dia ya, kalau misalnya dia kita double infinity dia akan meluas, expanded gitu. Nah ini cara gunain elevate button. Kita bisa kasih style ya, shape-nya kita buat melingkar nih biar ada dapat border radius sirkular kayak gini cara gunainnya. Nah ini adalah contoh projectnya. Nah sekarang kita mau dia mau kita masukin ke database ya, kita gunain ini nih. Nah kita coba di sini pasang, misalnya di sini kita import dulu HTTP-nya, HTTP Dart as HTTP. Kemudian ketika dia menambahkan data ya, kita coba buat URI-nya dulu, URI titik URL sama dengan URI parse. Apa nih URL-nya, kita copy di sini. Oke, kita buat misalnya colors.json ya, colors.json. Kemudian URI-nya udah dibuat, kemudian kita coba try catch ya. Ini errornya nanti kita lempar throw errornya. Nah seperti ini. Apa yang di try?
kita akan membuat sebuah hasil add, hasil respon, hasil aja deh, hasil dari await http titik, kita tambahin ya, kita post ya URL, dan kita pasang badinya, kita ubah JSON titik encode. Apa yang kita encode? Sebuah mapping. Nah, seperti ini ya, sebuah mapping. Jadi nanti kita akan memapping data ya, colorsnya ini ada apa aja. Nah, di sini kita kan punya nih title ya, kita punya ID juga nih, date time ya, kita cut aja dulu, kita pasang di atas aja deh, kita buat date time, bentuknya string aja deh, string date time to string. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita copy masukin ke sini. Nah, ketika kita sudah ngepost dia, ini harus asinkronus ya. Oke, asinkronus body encode. Apa yang di sini? Kita akan mereturn ini nih, kita harus ngepost yang namanya titlenya apa, misalnya kita dapat dari sini title, kemudian kita passing statusnya itu sebuah, nah ini awalnya apa nih, nilainya false ya, berarti ya nilainya false, dia false ya, bolehan bisa nggak ya, kita coba cek dulu, nanti hasil ini akan dikembalikan. Coba kita print JSON titik decode dari hasil titik body ya, kita coba cek. Kalau misalnya ini kita notify di sini ya, jika if ini kita cek dulu hasil titik status code-nya itu di antara 200 dan hasil status code-nya kurang dari 300. Nah, ini masuk ke 200 ya. Kalau dia masuk ke 200, dia akan ngejalanin ini. Kalau misalnya enggak, yang lainnya kita akan throw error. Throw apa yang kita errorin? Throw-nya hasil ini ya. Kita cek ya. Nah, ini errornya nih nanti. Bisa juga kayak gini, kita passing dia, udah kayak gini aja. Error 404 misalnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya udah selesai, coba kita cek ya. Kita tambahin dia. Kita refresh. Kita tambahin red. Save. Coba cek. Nah, ini colors ada nih. Nah, ini red ya. Nah, ID-nya nih kita bisa ambil nih. Statusnya false, red nih. Bisa nih ya, bolehannya. ID-nya berarti kalau kita pasang ID-nya gimana? Pasang ID. Di sini ID di sini kita pasangnya jangan langsung date, tapi string ya. Berarti ini date udah nggak pakai dong. Ya udah nggak pakai nih ya. Ini kita ambil dari hasil. Kita kan bisa ngeprint nih. Coba nih, kita cek. Oh, ini ya. Status hasil badinya nih, kita ambil badinya dari yang name ya, ini ID-nya nih, kita copy, kita paste di sini di string apa. Oke, ini dapat ID-nya kayak gini. Oke, kita coba refresh ya. Ini nggak ada, ini kita hapus dulu ya. Kalau misalnya di sini kita coba cek di sini red, bentar, masuk. Oke, masuk ya. Ini ada ID-nya, nanti ID-nya masuk ke
kita pasang ke sini, single colornya itu jadi ID-nya. Oke, udah dapet. Kemudian ini untuk tambahnya ya, kalau delete-nya kita bisa remove URI-nya sama try catch, kita copy aja semuanya di sini, kita paste ya. Di sini ada ID colors JSON, kita cek colors JSON color slash ID JSON ya. Nah ini yang kita cek, dulu dia await harus asinkronus. Kemudian ini kita delete, apa yang kita delete? URL-nya, kita nggak butuh ini, kita save. Jika status code-nya 200 berhasil, berarti kita akan menghapus dia. Kita cut, kita taruh sini. Nah seperti ini untuk delete-nya. Kalau ini kita klik kayak no data nih, hapus. Oke, kalau misalnya ada 2, 1 kemudian 2 ya, ini ada 2, kita mau hapus yang nomor 1, kita klik, nah ini 1 kehapus. Oke, udah bener ya, berarti ini udah masuk seperti ini teman-teman. Berarti ini udah masuk menggunakan checkbox dinamis berdasarkan dari database. Kalau teman-teman cek di sini mau lihat page-nya, homepage, ini kita awal-awal misalnya di sini kalau misalnya dia punya sebuah data red ini misalnya, kan udah ada nih datanya. Kita mau inisial awal, ini kita refresh. Nah ini kan no data, padahal di database ada. Ini bisa nih, kita bisa gunain init state. Udah belajar kan tentang ini init state. Nah kita ambil deh, kita berarti buat dulu nih sini ya, get data. Kita get data, misalnya tipenya apa, get inisial data, sebuah function asinkronus. Kemudian di sini sama nih URI-nya kita ambil, copy, kita try juga sini. Kita nggak ngepost, kita ngeget dari ini nggak perlu, kita get ya colors.json, semuanya dapat. Kalau misalnya kita udah dapat hasilnya, kita mau ngapain? Kita akan menambahkan hasil ini. Bentar, kita coba print dulu hasilnya. Print hasil JSON titik decode, kita cek dulu hasil titik badinya, kita dapat apa. Ini nanti dulu, kemudian ini hasil status code, ini lemparan error ya, inisial data. Nah ini jalannya di mana nih inisial data? Nah kita jalannya pas di ini state nih. Gimana cara dapetnya? Inisial datanya ini gimana cara dapetnya? Berarti kita pasang apa namanya? Ada, kita bisa panggil dia provider titik of context ya, listennya false saja. Nah ini dari apa nih, of context multicolor ya. Nah kita ambil yang apa tadi, inisial data. Nah ini ngejalanin, kita save. Oke, bisa ya konteks nih, padahal konteks di init state bisa emang. Coba kita save, kita restart. Mana kok nggak jalan? Kita pasang di chain dependency. Inisial data, ngetry get URI colors JSON. Kalau misalnya dijalanin ini dapat semuanya ya. Kalau misalnya udah dapat, dia
mau ngapain nih. Nah ini yang harus dijalanin nih, jangan di print doang tapi dia dimasukin nih. Berarti dia tinggal dapetin dari semuanya ya. Berarti underscore colors titik add, dia nambahin. Oh enggak, JSON bodinya ini kita lempar aja, underscore colors. Bisa nggak kayak gini file listener? Coba kita refresh. Dynamic tulis single. Badinya ini tadi apa ya? Bentar. Coba print. Badinya kita refresh. Dapat badinya nih. Oke. Nah, terus-terusan ya dapatnya karena dia kita harus buat boolean init status sama dengan true awal-awal. Kemudian di sini biar nggak ngelooping terus, kita pasang, kita cek dia if init status sama dengan true sini. Nah ini kita ubah ini status sama dengan false. Jadi biar sekali aja kita refresh. Oke, jalanin sekali doang kan. Kalau udah dapat sekali berarti ini kita tinggal permasalahan di sini ya. Gimana cara nambahinnya nih? Ya, nambahinnya gimana? Nah, ini hasilnya itu misalnya kita taruh di mana nih? Kita taruh di sebuah variabel hasil data misalnya. Nah, kita looping nih dia. Hasil data titik for each. Nih. Kita harus sebuah mapping ya. String dynamic. Nah, biar dia bisa di looping. Ya. Apa nih? For each. Oke. Nah, ini. Kita looping key-nya. Nah, baru nih kita tambahin colors titik add. Apa yang kita tambahin di sini? Single color. Dia butuh ID, kita pasang key-nya. Value-nya ini. Nah, ini baru nih. Title value titik value title. Oh, dia butuh ini juga ya. Kita bisa lempar ya. Berarti kita butuh ini. Distance. Oh, kita bisa masang dia nih. Kita lempar dia bisa nih sebenarnya. Status sama dengan value. Sini statusnya awal-awal ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau misalnya ini udah dapet, baru kita notify listener. Kita looping ya. Coba kita refresh. Nah, dapat. Nah, udah dapat nih. Statusnya false. Kalau misalnya kita ubah dia jadi true, bisa nggak nih? Ya, ini ubah ya jadi true. Kita refresh. Nah, bener. Bisa ya. Nah, ini cek ini harus berarti ngecek lagi nih inisial awalnya tadi mana. Kita cek init state. Kita coba apakah semuanya itu bernilai true. Gimana ya? Ngecek. Select ini all status. Color class. Oke, berarti masangnya di sini juga ya. Dia di sini kita ambil, copy, pasang di sini, cek status all, taruh di all status, berubah ya, all statusnya jadi berubah. Kita save, kita coba refresh. True. Nah, ini udah langsung jadi.
ya kan. Udah nih, jadi udah bisa nih, kita bisa tambahin green, kita save, masuk nih di sini green. Nah ini tapi masih ke select semua, berarti ada yang nggak beres nih. Gimana tuh? Nah itu challenge buat teman-teman aja ya, jadi akalin tuh. Mungkin cukup sekian pembahasan checkbox dinamis menggunakan database, soalnya ini ada yang request juga, jadi semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.